Sedari kecil Sachira sangat menyukai hal yang berhubungan dengan Jepang. Maka dari itu ia mempunyai mimpi untuk bisa bekerja di Jepang, dan pada saat ini dia sedang bersekolah di salah satu universitas yang bonafit yang berada di Kyoto, Jepang. Sachira san konnichiwa. Konnichiwa. Ya, pada kesempatan hari ini saya mau memberikan pertanyaan kepada Sachira tentang pengalaman Sachira berada di Jepang dan di Kyoto Minsai ya. Sekarang boleh Sachira san perkenalkan kepada teman-teman di kamera. Iya. Jadi nama saya Ignatia Sachira. Saya berasal dari Indonesia. Sekarang 20 tahun umurnya. Dan sekarang saya murid di Kyoto University of Advanced Science, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Oke. Boleh dong Sachira sedikit cerita kenapa pengen belajar bahasa Jepang dan kenapa memilih Kyoto Minsai sebagai pilihan sekolah bahasa Jepang di Jepang? Pertama, alasannya kenapa belajar bahasa Jepang karena saya suka sekali sama Jepang punya culture. Terus juga menurut saya bahasa Jepang itu bahasa yang unik, dan sedari kecil saya memiliki mimpi untuk bisa sekolah dan berkuliah di Jepang. Gitu. Kenapa alasannya memilih Kyoto Minsai? Karena sebelum saya pergi ke Jepang, saya sudah memiliki ketertarikan dengan belajar bahasa Jepang. Jadi saya kursus di salah satu kursus yang ada di Indonesia. Di situ saya keras dari kecil saya sudah bermimpi untuk bisa study abroad ke Jepang. Jadinya papa saya mencari-cari tahu tentang sekolah bahasa yang ada di Kyoto. Akhirnya ketemulah Kyoto Minsai. Dan di tempat kursus saya itu ada kerja sama Kyoto Minsai, dan mereka juga merekomendasikan Kyoto Minsai. Dan saya berkesempatan liburan ke Jepang di bulan Desember, dan saya datang langsung ke Kyoto Minsai. Nah, disitulah bertemu sama sensei, sama staff, dan menjelaskan kepada saya tentang program yang ada di Kyoto Minsai. Saya juga diberi kesempatan untuk school tour, gitu. Jadi menurut saya, selasa itu saya memantapkan hati ke Kyoto Minsai. Gitu. Bagus sekali ceritanya. Aku pengen tahu dong, selama Sachira belajar di Kyoto Minsai ada nggak sih kesulitan? Kesulitan pastinya ada, karena kan tinggal di negara orang, terus juga belajar bahasa baru. Pastinya sulit pertamanya, tetapi ya karena di sekitar banyak teman-teman dan juga guru-guru pun baik-baik membantu saya, staff pun sangat welcome terhadap murid. Jadinya menurut saya walaupun sulit pertamanya, tapi lama-lama sudah jadi terbiasa gitu, dan pengalamannya sangat menyenangkan buat saya. Bagus sekali. Kemudian kalau boleh tahu, kan selama Sachira berada di Jepang kan sedang pandemi ya. Boleh dong sedikit Sachira ceritain tentang suasana belajar di Minsai walaupun sedang pandemi? Karena pandemi mungkin sistem belajar pun berubah semenjak itu. Ada juga sempat online, dan juga sempat dibagi grup gitu. Tetapi walaupun pastinya pertamanya kaget karena belajar dengan metode baru, tapinya berkat guru-guru yang sangat profesional menurut saya. Jadi walaupun online, walaupun kita di rumah, tetap terasa seperti kita belajar di kelas gitu. Walaupun mungkin ya nggak bisa bertemu teman gitu sih. Kan di Kyoto Minsai banyak ketemu dengan teman-teman yang dari berbagai negara ya. Boleh dong kasih kesan-kesannya selama belajar dengan teman-teman di seluruh dunia? Menurut saya bisa belajar dengan teman-teman dari berbeda negara itu merupakan kesempatan yang sangat wonderful experience buat saya, karena saya bisa mengenal culture dari negara lain, punya teman dari negara lain. Menurut saya itu kesempatan yang sangat sangat wah gitu buat saya gitu sih. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Sekarang pun jadi punya banyak teman-teman dari negara lain gitu sih. Pengalamannya sangat banyak. Terus Sachira pas punya nggak sedikit kesan-pesan dengan guru-guru di Kyoto Minsai? Wah, tentunya banyak. Punya guru-guru di Kyoto Minsai sampai saya bisa masuk ke universitas saat ini pun semua berkat guru-guru Minsai. Berkat saya bisa berbicara bahasa Jepang juga dari nol sampai ke titik ini tuh semua berkat guru-guru dan staff-staff yang ada di Kyoto Minsai. Jadi
menurut saya guru-guru dan staff di Kyoto Minsai sangat amat membantu dan juga welcome dan baik banget. Kan Sachira-san sekarang lagi berada di universitas ya, yang kan di Kyoto Minsai ada kelas persiapan untuk menuju ke ini kan universitas. Nah, boleh dong sedikit cerita tentang persiapan kelasnya tersebut. Jadi waktu di itu merupakan salah satu program di Kyoto Minsai, yaitu program namanya persiapan untuk masuk universitas. Tentunya untuk masuk universitas di Jepang itu berbeda dengan cara masuk di negara saya sendiri. Dengan begitu, dengan adanya kelas itu sangat membantu saya untuk mempersiapkan diri saya sendiri. Dengan kan masuk universitas ada tes dan segala macam, ada interview juga. Nah, di kelas persiapan itulah saya belajar untuk bagaimana cara saya menjawab interview, tipe-tipe soal apa saja kira-kira yang keluar, dan juga ya seperti itu sih. Boleh, kan Sachira-san sekarang di Daihaku, boleh dong sedikit cerita Sachira-san ada di jurusan apa dan sedikit belajar tentang apanya, boleh sedikit ceritakan? Ya, jadi saya itu sekarang ada di Kyoto University of Advanced Science. Seperti tadi saya bilang, saya di tahun pertama belajar di jurusan ekonomi dan bisnis. Belajarnya bisnis, ya banyak situ belajar tentang, kalau lebih detailnya tentang perekonomian Jepang misalkan, bagaimana kita membuat bisnis, kita membuka bisnis, kayak gitu sih belajarnya. Saya rasa waktu mau masuk ke universitas kan ada pasti prosesnya ya. Nah, itu boleh dong sedikit kalau diingat-ingat bagaimana sih prosesnya? Proses masuk ke universitas tentunya berbeda, kita di saya bilang berbeda sama di negara saya sendiri, karena di Jepang itu yang pertama kita harus pergi ke namanya open campus. Open campus itu adalah seperti tour kampus. Di situ ada penjelasan tentang jurusan yang ingin saya ambil dan juga lingkungan kampus itu seperti apa. Dan di akhir open campus itu juga ada yang namanya bisa bertanya langsung kepada dosen-dosennya gitu kalau ingin lebih tahu lebih lanjut gitu. Dan juga setelah itu ada namanya mempersiapkan dokumen. Dokumen itu pun banyak tipe-tipe ya, jadi berbeda, kampus pun berbeda, tetapi kedua itu adalah screening dokumen. Nah, setelah dari itu tentunya untuk bisa mendaftar ke universitas itu dibutuhkan kan syarat-syaratnya. Nah, seperti contohnya JLPT atau IJU, itu semua tes untuk masuk universitas juga. Jadi beberapa kampus, termasuk kampus saya juga, itu merupakan salah satu syaratnya gitu. Nah, setelah mengumpulkan semua dan tes-tes, itu ada lagi namanya tes untuk masuk universitas. Benar-benar yang diadakan oleh universitas itu. Dan itu adanya tes tertulis dan juga tes interview gitu. Gitu sih. Selama proses tersebut, terutama untuk yang pengajuan dokumen ya, ada kesulitan nggak sih? Mungkin kesulitan, mungkin karena dokumennya banyak yang harus disiapkan, butuh waktu. Tetapi kesulitan karena dibantu oleh guru-guru yang selalu membantu saya dari nol sampai sekarang, sampai urusan dokumen itu selesai, jadi lebih mudah. Berarti emang harus dipersiapkan cepat ya? Betul, karena butuh waktu, jadi lebih baik kalau lebih cepat. Terus kan tadi Sachira bilang ada proses interview kan, boleh dong sedikit cerita itu seperti gimana? Dan tadi kan ada tes IJU-nya juga, boleh dong kalau... Jadi tes IJU itu merupakan salah satu examination for Japanese University kalau dipanjangin. Jadi tes untuk salah satu tes untuk masuk universitas gitu. Itu juga tesnya itu ada banyak. Itunya seperti kalau kita di Indonesia seperti UN. Ya betul, ada ujian bahasa Jepang, matematika, dan juga IPA, dan juga ada sosial gitu. Itu untuk IJU tes. Nah, untuk interview tes ya kita masuk sini menggunakan baju yang formal. Di situ pun ditanya banyak di interview itu tentang mau seperti apa kita ke depannya, terus kira-kira nilai plus apa yang kau bisa ambil dari universitas ini, atau kenapa kamu milih universitas ini. Jadi seperti itu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di itu sih interview. Terus yang terakhir nih, Sachira-san begitu selesai lulus dari universitas, kira-kira udah punya rencana belum? Atau mau jadi apa? Mungkin kalau rencana yang sangat detail mungkin belum, tapi keinginan besarnya adalah ingin sekali masuk ke perusahaan bagus dan bisa bekerja di Jepang.
semoga mimpinya tercapai ya. Dong Sachira-san, untuk teman-teman yang mungkin akan sebentar lagi datang ke Kyoto Minsai atau akan datang ke Kyoto Minsai, boleh sedikit kasih kesan-pesannya? Buat teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Jepang atau udah ingin Kyoto Minsai, saya sangat merekomendasikan karena di sini selain bisa dapat pengalaman yang sangat baik, good experience banget, dan juga guru-guru dan staff juga selalu welcome kepada murid-muridnya dan selalu membantu murid-muridnya. Jadinya belajar di sini pun selain mendapat ilmu juga mendapat banyak pengalaman. Sachiraさんはいつも授業中に明るくて、前向きでいつも積極的に授業に参加してくれているイメージがあります。多分きっとこれからも日本語が上手になると思います。頑張ってください。大丈夫です。なんか今インドネシア語で話すのは全然問題ないけど、今から